Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho wiwasih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung, ingkang prasasat hamba nyumilih mugi tansah tumedak lan tumantuk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya talasan kula sumpah mbah kulawarga waratin sagung dumadi lestantun raharja. Selamat datang di Dua Sisi Real, saya Arga Balarama. Teman-temanku, pada kesempatan yang baik ini kita telah kehadiran seorang tamu. Beliau bekerja di salah satu perusahaan di Kalimantan dan mengalami hal-hal gaib dan hal-hal misteri serta kejadian dari sebuah tragedi. Untuk itu, teman-teman yang baru hadir, silahkan di-subscribe agar kami lebih termotivasi dalam membuat channel yang baik. Dan juga untuk teman-teman yang sejauh ini sudah mengikuti jejak Dua Sisi Real, kami haturkan banyak terima kasih. Maka dari itu, simak selengkapnya. Teman-teman, setiap orang pasti mempunyai pengalaman mistis dan hanya menjadi sebuah penalu dalam kehidupannya masing-masing. Dan menembus tragedi serta menggali misteri dan menjadi sebuah filosofi. Dan saya, Arga Balarama. Saya, Rendra Cakra. Buat teman-teman semuanya, kalian yang mempunyai pengalaman misteri, sesuatu yang susah dilogika, ataupun itu sebuah tragedi, kalian bisa menceritakan di studio kami dan membagikannya kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan. Dan jangan lupa ikuti terus jejak kami di Dua Sisi Real. Selamat malam, Mas Franky. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio Dua Sisi Real. Ini menarik untuk disimak. Nah, Mas Franky ini memiliki pengalaman mistis dan pengalaman gaib yang sangat luar biasa dan merupakan pengalaman yang langka. Maka dari itu, silakan nih Mas Franky bisa diceritakan kisahnya seperti apa. Ya, langsung saja terima kasih. Saya waktu itu di Kalimantan ya, saya akan piket di sana menjadi satpam di perkebunan salah satu perusahaan yang ada di sana. Itu berada di daerah Kalimantan Tengah kebetulan. Kalteng? Iya, berada di Kalteng. Nah, di Kalteng itu sebenarnya kegiatannya di hari-hari itu seperti biasa. Saya awalnya nggak percaya dengan adanya seperti kuyang, lalu kejadian-kejadian yang di sana. Karena kalau biasanya ada kejadian kan banyak di Jawa nih. Nah, saya kebetulan waktu itu pas jaga malam, kebetulan shift malam. Itu jam 7 saya sudah persiapan, lalu saya ada di pos. Habis itu saya berjalan dipindahkan ke pos luar jam 11 malam. Itu harus emang di pos luar. Itu sendirian? Saya berdua. Oh, berdua? Ikat berdua. Nah, duduk seperti ini kita biasa, aktivitas biasa. Sampai jam 11 lewat itu kebetulan, ini malam Jumat ya. Malam Jumat kebetulan itu. Nah, saya merasakan kok nggak biasanya gitu, suasananya agak merinding, sering merinding. Saya belum pernah sesekali selama saya di sana, berarti hidup 4 tahun di Kalimantan, kebetulan istri saya juga orang Kalimantan, saya belum pernah mengalami hal-hal yang aneh. Baru waktu itulah saya di Kalteng. Nah, yang disebut orang-orang itu kuyang-kuyang itu loh Mas. Nah, kuyang itu awalnya saya lihat sekelebatan, itu saya belum tahu kalau itu kuyang. Nah, sekilas lewat ya, sekilas tapi di atas, bukan di depan gini, enggak. Ini kan pos, lalu ya. Di samping-sampingnya perkebunan kelapa sawit nih. Rimbun berarti ya? Ya, rimbun. Tapi atasnya kan los. Waktu itu cerah, langit cerah, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Setelah itu saya melihat, kok saya melihat sekelebatan, sertanya bro gitu. Dia orang kampung. Kok saya melihat kak ada bayangan tapi kok kayak manusia jam itu. Oh ya, santai saja, diam dulu aja. Nanti dia balik sekitar antara jam 2 jam 3 pasti dia balik. Nah, dan beneran balik. Nah, ketika pas baliknya itu malah nampak jelas. Dia kayak perempuan cantik itulah, kayak perempuan cantik tapi dia nggak ada apanya itu. Nggak ada badan sama kaki. Nggak ada badan, tapi wajah saya nggak kelihatan jelas ya. Kalau wajah nggak kelihatan jelas, tapi yang jelas itu rambutnya dia panjang. Dia tuh agak, badan itu kayak kemerah-merahan, tapi dia kayak orang mati itu, pucat. Nah, itu bawahnya itu menggunakan pakaian atau enggak organ tubuh atau bawahnya apa? Ini apa ya, kalau kayak kayak perut tapi enggak perut semuanya, kayak usus gitu. Nah,
Ususnya tuh kelihatan. Saya waktu itu ya mau ngomong aja saya nggak bisa, mau sampai gerak itu sampai nggak bisa. Awalnya biasa, pas dia kelebatan yang pertama bisa biasa. Ketika yang kedua itulah saya merasakan ini namanya, saya sampai mau teriak, mau bergerak itu nggak bisa. Kawan saya dia cuma diem gini, tak bilangin, tak tepuk, dia ngelihat tapi dia diem. Emang dia ngelewat. Dia itu yang saya herankan, kenapa kok lewatnya berangkatnya di situ, baliknya juga di situ. Jadi berangkat dan pulangnya itu lewat jalur yang sama. Jalur yang sama. Nah, dan menurut mitologi yang ada di sana ya, kebiasaan adat yang ada di sana, kalau ada kayak gitu ya kita diminji. Tapi untuk menjaga antisipasi biasanya nih, kalau apa yang saya lakukan di keluarga saya, istri saya kemudian orang Kalimantan Barat juga, itu waktu saya anak kecil saya itu ari-ari, kalau orang sana kan ari-ari nganu nih dihanyutkan. Nah, dihanyutkan. Kalau saya karena orang Jawa yang menggunakan adatnya Jawa, jadi saya pakai tembuni, saya pendamnya lebih dalam. Nah, kuyang ini ceritanya dia memakan darah dan juga termasuk itu juga. Kalau ada cerita yang makan bayi dan sebagainya saya kurang tahu itu, tapi yang cerita yang jelas yang saya udah lihat itu seperti itu. Lalu setelah kejadian-kejadian untuk mengantisipasinya juga, kalau orang sana itu kadang pintu dikasih kayak paku apa itu seperti itu untuk mengantisipasi kuyang. Emang pintu itu dikasih paku? Iya, dikasih paku yang ada apa namanya bawang merah itu. Nah, dikasih itu untuk adatnya. Nah, kalau di sana pun yang saya alami juga sendiri itu, kita di sana tidak diperbolehkan malam-malam goreng terasi karena dia mengundang hawa negatif pertama, lalu yang kedua itu termasuk kuyang juga dia manggil, yang ketiga kayak bahasa jin-jin itu udah nggak boleh. Lalu yang saya heran ini, percaya nggak percaya tapi emang itu ada dan nyata ya, ini ikan putihan itu mas. Ikan putih yang kayak kak bilang kak sepat apa itu putihan. Nah di sana itu kalau sering nggak boleh dibakar, itu goreng aja nggak boleh. Ikan dari sungai asli. Nah iya, sungai asli itu dibakar nggak boleh. Bolehnya kalau ibarat kata siang itu cuma digoreng aja nggak apa-apa, tapi kalau dibakar nggak boleh. Nah itu pamali kata orang sana, nggak boleh. Nah itu setelah itu yang Anda alami kemudian hari-hari berikutnya? Nah setelah dari kejadian saya itu, saya sempat demam ada 3 hari. Lalu saat ditanyakan sama orang kampung dikasih, saya kurang tahu apa ya, dia habis itu saya disuruh minum air putihnya, saya lalu agak kaget. Habis itu saya menceritakan sama kawan-kawan, memang benar, emang di daerahnya situ emang banyak yang seperti itu. Dan kuyang itu kalau yang diceritakan, saya dapat cerita dari asli orang sana itu, dia berupa orang yang benar-benar orang, ada yang mencari ilmu, ada juga yang emang dia untuk menjaga auranya, menjaga kecantikannya, menjaga wibawanya, seperti itu. Tapi itu kalau menurut saya emang benar aliran yang sesat lah menurut saya, karena dia bekerja sama mungkin ya dengan jin atau apa. Dan itu juga saya percaya nggak percaya, dia termasuk golongan jin juga, setengah jin setengah manusia, seperti itu. Untuk praktek kuyang seperti itu di adat sana itu seperti apa? Kenapa bisa yang tadinya manusia utuh kemudian hanya kepala dan hanya organ perut yang berterbangan seperti itu? Nah, kalau untuk kenapa kok orang mencari seperti itu, sama halnya ketika kita di mana-mana orang mungkin mencari, entah yang di tanda kutip ini namanya pesugihan seperti itu, mungkin mereka mencari ilmu yang mungkin kayak ilmu Jawa kita seperti kita ini, ada ilmu rawa-rontai atau apa mungkin ya, untuk mencari kekebalan mungkin hampir sama. Cuma yang mereka cari itu biasanya entah harta juga iya, lalu kebanyakan sih yang saya dengar untuk menjaga dirinya lebih awet muda, biar nggak cepet tua, nggak sakit-sakitan. Tapi ada beberapa tanda-tandanya sih, kata-kata orang yang sana itu, kalau orang yang mau memiliki ilmu itu ada tanda-tandanya di badannya, entah apa itu, tapi ada tanda-tandanya. Itu selain kuyang yang Anda lihat di sana? Nah, kalau menceritakan itu saya ada 2 ya berulang kali, tapi
ada dua hal yang pertama kuyang, yang kedua ini hal yang sangat istimewa. Itu berlanjut seperti Ya, seperti berlanjut dari kejadian yang di awal itu. Saya kebetulan bermain waktu itu di daerah SP5 Lada. SP5 Lada, saya berkunjung setelah saya dari tempat saya itu, saya bermain ke tempat teman, sempat nginap di sana, dia dagang. Tempatnya emang kawan bilang, tempatnya sini udah usaha bagus, namun banyak gangguannya. Kemudian ada yang pernah yang saya alami sama temen ini, tapi awalnya saya diem, saya dikira saya aja yang dengar. Saya itu ini suara apa, kok ini temboknya, kalau dipikir-pikir kan temboknya nggak semi permanen nih, tapi suaranya kayak diwantem kayak batu besar dung gitu. Saya bilang, apa, udah tak diemin, kawan tak bilang, Mas dengar enggak? Oh iya dengar Mas. Ya udah, itu lagi tengah malam bunyi lagi. Lalu baru kawan saya menceritakan, Mas di sini itu ada sosok yang besar tinggi hitam, emang dia nunggu sini. Kalau orang baru kenal dia emang pasti tidak gitu kan. Oh iya. Nah setelah itu saya paling ya cuma angan aja lah ya, tak biarin. Malam keduanya saya kayak mau tidur, setengah tidur, tapi sulit untuk bangun. Kayak kita itu dalam posisi mimpi, tapi sadar, tapi setengah sadar di dalam mimpi gitu loh. Jadi mau bangun sulit, seperti itu. Itu peristiwanya bagaimana? Saya mau bangun, saya sempat istirahat, tapi sulit untuk bangun. Saya coba menggerakkan badan aja, saya sulit. Nah, habis itu saya setengah sadar, tapi saya melihat kok suasananya tempatnya kayak lain. Nah, disitulah saya mulai agak bangun sebentar, lalu tidur lagi. Nah, saya sempat ada hal yang unik di sini. Ini kejadian yang saya alami, tapi saya juga sampai sekarang mungkin, atau rekan-rekan atau Mas mungkin bisa tahu artinya juga, saya mengalami hal yang paling luar biasa menurut saya. Itu mungkin di situ ada mitos masyarakat di Jawa, tapi saya kejadiannya kok di Kalimantan. Nah, saya pernah mimpi didatangin Semar Mas. Semar. Iya, tahu Semar kan? Iya. Ya, kan harusnya kalau kejadian ini kan Umumnya Semar di Jawa. Umumnya di Jawa nih, umumnya logikanya di Jawa. Tapi itu saya kejadian itu ada di tempat teman saya, dan itu di Kalimantan Tengah. Nah, saya dimimpi Semar. Dia kayak ngasih pejangan, tapi saya agak lupa. Cuma dia dia senyum. Habis itu udah tahu-tahu bangun pagi subuhan, pas ada azan subuh. Nah, itulah saya bangun, baru badan terasa ringan. Tapi emang itu hal yang paling luar biasa, karena badan merasa berat, mau bangun nggak bisa, sesak napas. Tapi posisinya nih saya setengah sadar mau bangun, posisinya tempatnya mau berteriak juga nggak ada orang lewat. Kan kalau di Kalimantan nih, antara satu rumah dengan rumah lain atau warung lain itu jauh-jauh Mas. Kadang mungkin ada satu rumah mungkin jarak 1 kilo baru ada rumah lagi. Nah, mau minta tolong mau diomong siapa, mau lari pun nggak bisa, ya kan. Itulah yang saya pernah alami juga. Jadi diibaratkan setelah kejadian kuyang, kemudian dalam mimpi bertemu Ki Semar Badronoyo itu sebagai filosofi untuk perlindungan jiwa dan raga. Nah, kemudian setelah hal dari mimpi itu, kemudian ada beranjak ke kejadian yang lain. Ya, sejak itu setelah saya dimimpikan oleh sosok yang sangat luar biasa bagi kita, panutan kita mungkin ya. Dia juga sebagai lambang pengingat untuk kita. Wong Jawa kudu Jawa nih kan kayak gitu ya. Walau kita juga harus tepat seliro, karena kita di tempat orang lain kita harus menjaga diri juga kan. Nah, itu saya dikasih kayak gini, badan saya ini kayak lebih mudah sensitif. Kadang saya ada hal-hal yang kayak gitu, kadang saya merasa, namun saya nggak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan. Dan itu, tempat ini kok negatif, tempat ini nggak nyaman, itu jadi lebih kayak gitu sensitif. Lalu setelah menjelang saya pulang waktu itu, saya juga mengalami hal ketika saya mau pulang nih dari kebun. Itu jaraknya dari tempat saya tinggal sampai pinggir jalan itu mungkin
ada, kalau dari sini sampai Dieng lah 10 kiloan lah mungkin ada. Saya keluar dari tengah kebun sampai itu saya jalan kaki. Nah kalau di sana ini kalau ada ular lewat besar itu nggak boleh dibunuh, emang dari orang sana pun nggak bisa. Nah itu karena kadang itu emang bukan ular, emang itu nyata, emang nyata. Dan saya berhenti, ular itu yang saya heran kok ular besar lewat itu kok gak tahu kita. Dia berhenti nengok dulu, dia jalan lagi. Saya pun nggak berani, saya bener-bener anteng sampai kaki saya ngeliatin udah sampai dia udah, habis itu saya lari. Ular besar seperti anak kuda itu ya? Kalau ular itu sebenarnya nggak panjang namun besar ya, kalau sepahanya jadi kan ada. Itu ular buntung ya mungkin. Kalau di sana itu orang bilang kayak sanca tapi ponok, ular ponok gitulah. Ular kalau sana bilang ada ular sayur juga, kadang ada istilahnya kan banyak, tapi ularnya itu. Nah itu pernah juga saya melihat hal, tapi ini tahu-tahu hilang. Kalau di logika kan harusnya lewat ada bekasnya, tapi habis itu hilang. Ular itu ular. Menjelang mau keluar dari kebun juga ada sosok kuntilanak merah. Habis itu saya naik mobilnya temen, dia kan di daerah mau arah ke perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Waktu itu ke temen juga bawa angkutan dia, saya ada jadi penumpangnya, dia nyopir. Saya mengalami namanya kayak tempat ini dijadikan dua. Itu kan jalan itu kayak dijadikan dua. Saya sempat sama kawan ini berhenti, ini jalan yang benar itu beloknya sini atau sini. Hampir sama yang ada di Jawa itu kan ada kayak gitu ya, mungkin di Alas Ruban dan sebagainya mungkin ya. Kalau di sana itu memang juga sama ada. Saya ngalami, habis itu saya jalan, saya dikasih tanda dulu. Tanda yang pertama itu awan putih, kayak kabut tipis tapi panjang, tapi cuma di sekitar itu aja. Lainnya itu nggak ada hujan, nggak ada apa, tapi cuma di situ aja. Setelah itu saya jalan lagi, mulai hujan lebat. Setelah hujan lebat saya ada tanjakan jembatan agak lurus, itu saya melihat sosok itu jelas dan sangat jelas. Dia pakai baju merah. Saya bilang, Mas kok gak ada orang di tengah jalan? Kayak saya bilang, saya gak kuntilanak Mas, kuntilanak tapi kok merah, ini petanda bahaya Mas. Nah nggak ada 1 menit saya ngomong, mobil saya itu terpelanting. Mobil itu kalau ibarat kata dari posisi seperti ini, dia mobil bisa sampai posisi seperti ini baru berhenti. Dan itu tertahan, itu kayak kayu cuma segini Mas, tertahan. Saya tertahan, kalau enggak itu bawahnya itu udah jurang bermeter-meter. Saya alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama yang di atas untuk selamat lah, ditahan itu. Dan setelah itu paginya saya sempat ditolong oleh polisi yang di sana, dia polisi daerah sana juga dekat dengan perbatasan, bantu untuk ngelarin mobil kita. Habis itu saya diceritain, Pak hati-hati lagi atau enggak istirahat dulu di dekat sini. Saya emang bener, saya nyari kayak warung itu, orang itu menceritakan, Mas itu keberuntungan buat kalian berdua, baru setelah 1 malam orang akan situ pakai minibus meninggal semua, jangan berdua masih diselamatkan. Alhamdulillah. Saya Jawa juga menggunakan adatnya istri saya juga, adat akhir juga, jadi saya mengucapkan puji syukur juga karena saya Islam juga menggunakan Islam, tapi juga menggunakan adat sana juga itu untuk selamatan. Nah, beberapa pengalaman ketika saya ada di Kalimantan seperti itu, Mas. Memang luar biasa ya, sudah Malang Buana. Oke, Mas Franky, sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam ini, nah ini saya mau tanya, itu terkait dengan pernah ada kuyang itu dikejar-kejar orang. Nah, itu apakah pernah ada yang tertangkap atau belum? Nah, kalau yang kejadian itu dikejar ya, tapi kalau saya sendiri nggak menyaksikan ya, tapi itu saya diceritakan oleh orang-orang kampung yang ada di sana, rekan-rekan saya. Emang keberadaan kuyang ini memang nyata ada. Kenapa? Karena percaya nggak percaya, kita aja secara Islam aja dikasih tahu namanya jin setan itu kita wajib percaya, malaikat pun juga wajib percaya walaupun kita tidak tahu keberadaannya. Nah itu memang ketika kita lihat itu ibaratnya apesnya sana.
juga apesnya kita kan bisa melihat. Nah, kalau kejadian yang ada di Kalimantan Tengah itu sempat juga mungkin viral itu di YouTube juga. Emang itu penampakan sosok, itu benar-benar sosok, karena mungkin yang menangkapnya beliau ini mungkin ibarat kata cara ilmu ini lebih tinggi, mungkin bisa menangkap. Nah, tapi di sana itu lalu nggak digimanain, lalu orangnya akhirnya sadar seperti itu. Karena hal yang seperti itu nggak bagus juga, efeknya buat masyarakat juga. Iya, efek sosialnya juga. Iya, ada sanksi sosial. Tapi kan seperti itu dirahasiakan siapanya. Ya. Udah, terima kasih Mas Franky. Iya. Menarik sekali dari cerita perjalanan tentang sebetulnya kuyang itu apa, iya. Kemudian hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang gaib tadi sudah diceritakan. Dan terima kasih, mungkin lain waktu kita bisa kembali bersama ngobrol tentang hal-hal yang terima kasih disampaikan oleh Mas Franky. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah memberikan waktu saya.